Nah, garis besar di sini video ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1130. Dimana seperti biasa, agar spoiler tidak tipis-tipis banget, jadi kita menunggu untuk beberapa tambahan-tambahan baru, ya biar lebih lengkap lah isi spoilernya seperti apa. Jadi nggak apa-apa telat, yang penting lebih lengkap aja. Nah, jadi kira-kira ada tambahan baru apa untuk spoiler kali ini? Pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Stories, I'm a fool for your love. Dimana judul untuk chapter kali ini adalah Pangeran Terkutuk, yang bukankah ini judul yang sangat mantap sekali. Dimana untuk cover story sendiri dikatakan kalau ada seseorang yang mencuri pedang milik Yasui di saat Yamato dan Tama tertidur. Yang sejujurnya ini menjadi hal yang sangat bahaya banget loh, karena ini pedang Yasui yang notabene daimyo dan sosok penting di Wano Kuni bisa dicuri oleh seseorang seperti itu, yang lagi-lagi kira-kira siapakah sosok yang sedang terjadi di beberapa hal aneh yang terjadi di Wano Kuni ini. Dimana chapter sendiri dimulai diperlihatkan topi jerami lain yang juga ternyata sudah dekat dengan negeri Elbaf tersebut. Di sini juga kita diberitahu kalau penulisan dari Elbaf yang benar itu ternyata Elbaf ya, yang menggunakan P dan H dan tidak Elbaf menggunakan F. Ya, karena sudah lewat beberapa hari pula, maka surat kabar terbaru pun akhirnya sudah muncul pasca dari Arc Egghead. Dikatakan surat tersebut kalau Luffy lah yang menjadi dalang dari pembunuhan Vegapunk dan mereka pula lah yang menghancurkan Egghead dibantu dengan pasukan raksasa. Di sini kita mendapatkan bounty baru yang entah nih untuk kru yang lain apakah mendapatkannya atau tidak. Tapi yang jelas di sini kita mendapatkan bounty baru dari Dory dan Brogy. Di mana bounty mereka naik sebesar 1700%, yang sebelumnya 100 juta berry sekarang menjadi 1,8 miliar berry, yang wah, ini kenaikan yang sangat wadaw banget. Tetapi wajar juga sih, karena bukankah Vice Admiral aja dijadikan badut oleh Dory dan Brogy, dan bahkan Gorosei pun bisa mereka tahan tanpa benar-benar kesusahan. Jadi nggak aneh lah bounty-nya bisa meningkat sedrastis tersebut. Lalu entah nih kita ke skip atau gimana, karena di spoiler dikatakan kita langsung berpindah kalau dijelaskan Loki ini sang pangeran Elbaf, dia membunuh ayahnya untuk mendapatkan hal legendaris, yang lagi-lagi legendarisnya apa kita masih kepotong. Ya, terkait Loki atau ayahnya ini pun sebenarnya sudah disiapkan untuk bahasan video terpisah, tetapi setidaknya ya terkonfirmasi lah di satu chapter ini kalau Loki benar-benar mengkhianati ayahnya selaku sang raja, yang lagi-lagi video belum rilis udah muncul untuk spoilernya. Tetapi nggak apalah, bahasan lainnya pun masih sangat relevan, yang kalian tunggu aja ya untuk video rilisnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Lanjut, di sini pun dikatakan kalau Luffy dia meninggalkan grupnya dan mendatangi dirinya, yang ini himnya entah siapa nih, tapi karena konteks sebelumnya sedang ngomongin Loki, kayaknya ya si pangeran Loki tersebut. Dan maksud di sini entah apakah Luffy yang terborgol atau bagaimana, kita masih harus menunggu versi scanner lengkapnya seperti apa, yang biasa rilis untuk rawanya hari Kamis dan lengkapnya di hari Jumat. Dimana di halaman terakhir kita mendapatkan double split luar biasa epic yang melihatkan keseluruhan Elbaf beserta kastilnya. Dan dikatakan di bawah puncak pohon tersebut terdapat satu layer di tengah-tengah dari pohon ini, yang akhirnya terkonfirmasi kalau pohon raksasa Elbaf dinamakan sebagai Yggdrasil. Dan di satu layer tengah inilah lokasi dari kastil dan desa Elbaf berada. Yang berarti Elbaf bukan di puncaknya, yang kira-kira ada apa ya di puncak tersebut yang akan kita bahas nanti di video review. Nah, jadi itulah spoiler normal yang bisa kalian terima, tetapi dikatakan dari pihak leaker ada beberapa poin yang cukup penting yang tidak dapat disampaikan di spoiler kemarin, lagi-lagi agar saat perilisan kita lebih mendapatkan hal epicnya seperti apa. Ya biasa para leaker mereka memberikan spoiler itu hanya biar ada hal ini doang, tetapi bagian-bagian epicnya biasanya mereka simpan saat kita nanti langsung merasakan sendiri di perilisan dari chapter, yang bukankah para leaker ini sangat-sangat baik sekali kan? Terutama dikatakan kita akhirnya mendapatkan desain resmi dari sang pangeran Loki. Nah, dikatakan desainnya
sangat-sangat brutal sekali. Bahkan dikatakan juga hanya dari desainnya doang ini chapter udah worth banget cenah. Lalu dikatakan lagi Loki di sini udah jelas ya bukan menelan siluet. Katanya kemunculannya mengingatkan dia kepada awal dari kemunculan Kaido di hadapan aliansi dari Kid dan yang lainnya. Serta dia pula bukanlah sosok siluet yang kita lihat sebelumnya sedang menunggu topi jerami yang berarti ada orang lain lagi nih yang akan Oda munculkan di arc ini. Dan lagi-lagi desain Loki di sini dikatakan sangat berbeda dari siluet yang Oda tampilkan kepada kita dulu ketika dikatakan Loki melamar Lola tersebut. Ya mirip-mirip lah seperti siluet Kaido yang pas kemunculannya sangat jelek sekali dan saat perilisannya wah ini gila parah. Dan dikatakan desain Loki ini seperti gabungan antara Kaido dan Katakuri yang bukankah ini wadaw banget gak sih? Kaido aja udah sekeren apa dan bahkan Katakuri juga udah sebedes apa. Dikatakan ini mix di antara kedua karakter tadi yang wah ini makin gak sabar banget lah nunggu untuk scan listennya bakal seperti apa. Nah jadi itulah untuk spoiler lengkap di chapter kali ini. Next kita akan ketemu lagi di bahasan lengkap chapter. Dan buat kalian juga yang mau masuk Voice of Pleasure, coba tuliskan pendapat kalian tentang chapter ini di kolom komentar di bawah. Boleh mau prediksi atau teori, nanti akan coba kita bahas di video review. Dan seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devin pamit and I'll see you guys next time.